Halo anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 pelajaran 2, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang kedua, meneladani sikap Yesus untuk melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Yang akan kita bahas pertama adalah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Terlebih dahulu kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Contoh hak: 1. Hak untuk hidup layak. 2. Hak mendapatkan perlindungan hukum. 3. Hak mendapatkan pengajaran dan pendidikan yang layak. 4. Hak mengeluarkan pendapat, misalnya dalam sebuah diskusi, dalam sebuah rapat, mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Contoh dari kewajiban yang pertama adalah kewajiban menaati hukum atau peraturan, baik di sekolah maupun hukum dan peraturan sebagai warga negara. Yang kedua, kewajiban membayar uang pendidikan atau uang sekolah. Yang ketiga, kewajiban untuk membela negara. Yang keempat, ini penting sekali, kewajiban membayar pajak. Yang kedua, kita akan pelajari hak dan kewajiban Yesus. Yesus juga hadir sebagai warga negara yang baik. Yesus lahir sebagai warga negara Yahudi. Sebagai warga negara yang baik, Yesus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kewajiban yang dilakukan oleh Yesus sebagai warga negara Yahudi adalah membayar pajak kepada kaisar, merayakan Paskah Yahudi, taat pada hukum Taurat. Sedangkan hak Yesus antara lain, Yesus boleh mengajar orang-orang tentang kerajaan Allah. Yesus juga bebas menggunakan rumah ibadat untuk berdoa. Anak-anak, kita akan bersama-sama menyaksikan video tentang bagaimana Yesus sebagai warga negara yang baik membayar pajak kepada kaisar. Kita saksikan bersama-sama. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Kalau begitu,
Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Menjelang hari Paskah, Yesus mengajar di halaman Bait Allah. Dengan penuh perhatian, orang banyak mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Imam kepala dan para ahli Taurat sangat khawatir menyaksikan Yesus yang semakin dikenal. Mereka mencari cara untuk menangkap dan membunuhnya. Mereka menyuruh seorang mata-mata untuk mengajukan pertanyaan supaya mereka bisa menjebak Yesus dan menyerahkan dia kepada wali negeri. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar. Dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar? Mereka yakin Yesus akan terjebak. Kalau dia mengatakan benar harus membayar pajak kepada Kaisar, maka Yesus akan dibenci oleh orang banyak yang tidak suka membayar pajak kepada pemerintah Roma. Kalau Yesus menjawab bahwa membayar pajak kepada Kaisar adalah salah, maka orang-orang Romawi akan menuduh Yesus sebagai pemberontak. Lalu ia akan ditangkap dan dihukum mati. Yesus tahu orang-orang yang bertanya ini sangat licik dan berusaha menjebaknya. Berikan padaku sekeping mata uang dinar. Orang banyak itu memperhatikan mata uang dinar yang dipegang Yesus. Gambar dan tulisan siapakah yang ada pada uang dinar ini? Tulisan dan gambar Kaisar. Kalau begitu, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Orang-orang itu heran mendengar jawaban Yesus. Mereka gagal menjebak Yesus di depan orang banyak.
tetapi diam-diam mereka bertekad mencari cara untuk membunuhnya. Dalam film tadi, Yesus membayar bea atau pajak untuk bait Allah dalam Injil Matius 17 ayat 24 sampai dengan 27. Yesus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Yahudi, yaitu membayar pajak bait Allah. Pemungut pajak bait Allah menagih pajak bait Allah kepada Petrus. Petrus adalah muridnya Yesus. Agar tidak menjadi batu sandungan, Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk segera membayar pajak bait Allah. Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk memancing ikan di danau, dan Petrus diminta untuk mengambil mata uang 4 dirham dari mulut ikan pertama yang dipancingnya. Dan mata uang 4 dirham itu untuk membayar pajak Yesus dan juga pajak Petrus. Ini buktinya bahwa Yesus menjalankan tugasnya, melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Yahudi yang baik. Anak-anak, sebagai warga negara yang baik, kita harus melaksanakan kewajiban seperti teladan dari Tuhan Yesus. Antara hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan, karena satu dengan yang lainnya sangat berkaitan dan saling menunjang. Kita tidak boleh menuntut hak kita kalau belum melaksanakan kewajiban. Maka jika kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak kita. Antara hak dan kewajiban harus seimbang. Demikian anak-anak, pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Marilah kita menjadi warga negara Indonesia yang baik, yang melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Terima kasih, sampai ketemu. Dadah.